Bab 206. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Umi, saya benar-benar tidak tahu. Saya jadi tidak enak, timpal Pak Ardi. Gak apa-apa, Tuan. Saya juga sudah ikhlas kok. Sudah sangat lama juga, balas Umi Aminah. Pak Ardi mengangguk kecil. Saya salut sama Umi. Bisa membesarkan dan mendidik anak dengan baik padahal sendirian. Alhamdulillah, Tuan. Meski sebenarnya, perjuangan saya juga begitu berat, balas Umi Aminah. Saya tahu. Karena membesarkan anak itu bukan perkara mudah, balas Pak Ardi. Sepasang laki-laki dan perempuan yang tak lagi muda itu pun larut dalam perbincangan ringan selama perjalanan. Di RS, Raihan memilih untuk mengecek ponselnya sejenak sambil menunggui Pak Damar yang kembali istirahat setelah diberi obat. Bibirnya tersungging kecil mendapati sebuah pesan masuk yang belum dibukanya. Assalamualaikum, Mas. Maaf pagi-pagi ganggu. Aku dengar kakek dibawa ke RS ya. Bagaimana kondisinya sekarang? 68. Raihan bergegas mengetik untuk membalas pesan dari Raya tersebut. Iya benar, Mbak. Semalam sempat demam tinggi jadi dibawa ke RS. Sekarang juga masih demam hanya saja sudah tak setinggi semalam. Mbak Raya gak kuliah. Balas Raihan. Ya Allah kakek. Semoga kakek cepat sehat ya. Bisa cepat pulang kembali ke rumah. Maaf belum bisa besuk. Soalnya aku lagi siap-siap mau kuliah. Mau ada ujian akhir semester. Gak apa-apa, Mbak. Terima kasih untuk doanya. Semoga ujian Mbak Raya juga dimudahkan. Balas Raihan. Amin ya Allah. Makasih banyak, Mas Ray. Sama-sama Mbak. Saya simpan dulu ponselnya ya, Mbak. Takutnya Tuan Besar keburu bangun. Assalamualaikum. Siap, Mas. Waalaikumsalam. Di tempat berbeda, Alicia pun sedang memainkan ponselnya. Ia baru saja selesai mengadakan siaran langsung untuk produk barunya yang sering disiarkan di aplikasi TokTok. Untuk menghilangkan penat sejenak, Alicia memilih untuk mencari hiburan dengan menyekrol aplikasi itu. Menonton video demi video yang lewat di berandanya, mulai dari video lucu, sedih, kata-kata motivasi ataupun ceramah pendek. Saat hendak menggulir layar ponsel, tangan Alicia terhenti kala melihat postingan yang diunggah Ricky beberapa jam yang lalu. Sebuah postingan sebuah foto diikuti caption. Dicari keluarga yang hilang puluhan tahun silam. Foto ini adalah foto terakhir yang diambil puluhan tahun lalu. Bagi yang mengenal orang di foto ini atau mengetahui keberadaannya, harap segera hubungi nomor telepon yang tertera. Alicia tertegun menatap foto tersebut. Ia ingat betul pernah melihat foto itu di rumah Raihan. Bukankah ini foto ayahnya Raihan? Foto mending suaminya Umi Aminah yang sudah lama meninggal, gumam Alicia. Aku sudah duga. Raihan ada sangkut pautnya dengan keluarga Davin. Soalnya aku pernah melihat foto ayahnya itu di rumah Davin dulu meski cuma sekilas. Aku harus hubungi Davin untuk memberi kabar ini, lanjut Alicia bermonolog dalam hatinya. 69. Dulu, saat Alicia masih menjadi kekasih yang sudah bertunangan dengan Davin, Alicia memang kerap kali datang ke rumah Davin. Meski Dina, calon ibu mertuanya kadang menegurnya namun dia beralasan hanya bertandang biasa dan tak mungkin melakukan hal yang macam-macam. Dina hanya bisa pasrah meski tetap sering mengingatkan Davin untuk tak melakukan hal-hal yang dilarang agama sebelum adanya ikatan halal. Ingat, Vin, tunangan itu beda sama menikah. Kalian belum ada ikatan suci apa-apa sebelum sah secara agama dan negara. Jadi tetap jaga batasan. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, salah satunya zina. Nauzubillah.
Bisa-bisa mama ikut menanggung dosanya kalau kamu nekat berbuat dosa besar yang zaman sekarang ini sudah seperti dinormalisasi. Chiefman seolah diperbolehkan dengan dalih pacaran. Pelukan tanpa tahu malu di depan umum bahkan sampai pergi liburan bareng. Jangan sampai ya, Finn. Hindari semua itu. Tahan sampai kamu menghalalkan dia dengan ijab kabul nanti. Panjang lebar wejangan itu berkali-kali diingatkan Dina pada sang putra yang kala itu baru menginjak remaja dan sedang dimabuk cinta. Tak lelah dan tak pernah bosan karena Dina tak ingin menanggung akibatnya. Davin mengerti. Dia kadang menjaga jarak dengan Alicia dan membatasi pertemuan mereka. Namun, Alicia yang kala itu memang sedang tergila-gila pada Davin, justru sering datang menemui kekasihnya itu langsung ke rumah. Kamu jangan terlalu sering ke sini, Sya. Gak enak sama mama dan kakek, tegur Davin kala itu. Kamu kenapa sih, Vin? Aku kan cuma kangen. Masa nemuin tunangan sendiri aja gak boleh? Kan gak lama lagi kita nikah. Lagian kita juga gak mungkin macam-macam kan kalau di sini. Aku juga tahu diri sama tahu batasan, sahut Alicia dengan bibir mengerucut maju. Salah satu jurusnya jika sedang merajuk. Oke, baiklah. Tapi diatur ya, jangan hampir tiap hari. Maksimal seminggu 2 kali gitu, atau seminggu sekali pas aku libur, gimana? Bujuk Davin yang kala itu cintanya sama besarnya dengan Alicia. Tak kuasa melihat sang pujaan hati ngambek terlalu lama. Emang kamu pikir rindu bisa diatur-atur? Ini kan masalah hati. Ya kali kalau rindu harus ditahan-tahan, kan berat, balas Alicia dengan wajah semakin ditekuk. Dulu, bukannya kesal melihat kemanjaan sang kekasih, Davin justru merasa gemas. Menurutnya, Alicia yang memang berparas cantik, semakin lucu jika sedang merajuk seperti itu. Ya, sebucin itu dulu Davin pada kekasih hatinya itu. Atau gini aja. Kalau sering-sering datang ke sini kan gak enak sama mama juga kakek, gimana kalau sekali-kali kamu datangnya ke kantor aja sambil bawain makan siang. Tapi jangan sering-sering juga. Seminggu sekali aja cukup. Karena tetap gak enak sama papa dan karyawan lain, usul Davin. Setuju. Jadi kalau hari ini ke rumah, lusa ke kantor, gitu. Balas Alicia antusias. Yes, bos. Kelakar Davin sambil tersenyum merekah. Nyonya bos. Sebentar lagi kan aku jadi nyonya bos Davin Mahesa Adiputra. Menantu dari keluarga Adiputra. 70. Timpal Alicia berbangga diri. Ya sudah, sekarang pulang Gi. Jangan lupa pamit dulu sama mama. Titah Davin kala itu. Siap, sayang. Alicia menyahut lantang. Ia memajukan wajahnya hendak mengecup pipi Davin namun Davin buru-buru memundurkan wajahnya. Jangan. Kalau mama lihat, bisa-bisa aku diceramahi panjang kali lebar, tutur Davin. Kala itu, standar ketakutannya hanya kemarahan sang ibu. Bukan benar-benar keimanan yang sudah terbentuk di dalam hatinya. Wajar, dia masih remaja pada umumnya. Yang perasaannya belum stabil dan masih penasaran dengan banyak hal. Beruntung, wejangan sang ibu berhasil menjadi benteng hidupnya dari hal-hal yang dilarang agama. Cek, cium pipi doang masa gak boleh sih? Alicia mencebik sambil bangun dari duduknya. Ia membenarkan dulu rok pendeknya yang sedikit terangkat bekas duduk tadi agar kembali turun ke bawah. Makanya lain kali kalau datang ke sini pakai baju yang agak sopan. Pakai celana panjang kek. Apalagi kalau ke kantor, tutur Davin mengingatkan. Udah deh, Vin. Banyak banget larangan sih. Kalau cinta itu gak perlu banyak nuntut ini itu, terima apa adanya dan tetap jadi diri sendiri, balas Alicia kesal. Ngambek lagi, bisa Davin.
Jangan sering marah-marah, tar cepat tua. Lanjutnya agar kekasihnya itu tak lagi merajuk. Habisnya kamu mah gitu. Protes mulu kerjaannya, timpal Alicia manja. Oke, sorry. Balas Davin yang langganan mengalah. Udah, sana buruan pamit sama mama. Nanti aku antar ke teras, lanjutnya sambil mendorong pelan tubuh Alicia. Alicia melangkah ogah-ogahan. Lah berjalan menuju kamar ibunya Davin. Tante, serunya sambil melongokkan kepala di ambang pintu kamar yang terbuka sebagian. Alicia bisa melihat jika Dina sedang duduk di tepian tempat tidur. Tapi ibu calon suaminya itu seolah tak mendengar seruan Alicia. Hingga Alicia pun memutuskan untuk masuk saja. Tante Dina, ulangnya lagi sambil memegang pelan bahu Dina. Astagfirullah. Dina refleks menoleh dengan ekspresi kaget. Ia bergegas mengusap sudut matanya yang basah. Maaf, Tante, Alicia ngagetin, iya. Alicia sudah panggil tadi tapi sepertinya Tante gak dengar. Jadi Alicia masuk saja, ujar Alicia sambil tersenyum kecil. Ini, Alicia mau pamit. Mau pulang dulu, lanjutnya. Oh, iya. Hati-hati, jawab Dina singkat. Tak banyak basa-basi. Sikapnya itu menunjukkan jika wanita yang usianya hampir setengah abad itu tak begitu menyukai calon dari putranya. Baik, Tante, balas Alicia sambil mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan Dina. Saat itulah, Alicia melihat foto Devan yang ada di tangan Dina. Itu foto siapa, Tante? Tanya Alicia penasaran. Oh, ini, bukan siapa-siapa. Dina buru-buru menangkupkan kembali foto itu hingga wajah dalam foto tak terlihat. 71. Lagi. Katanya mau pulang, lanjut Dina seolah tak nyaman dengan keberadaan Alicia di dekatnya. Iya. Mari, Tante. Sampai ketemu lagi, balas Alicia. Dina hanya mengangguk pelan. Ia menatap Alicia yang mulai berjalan hendak keluar dari kamar. Wanita yang selalu berpenampilan sederhana itu geleng-geleng kepala melihat tingkah calon istri dari putranya itu. Apalagi melihat pakaian yang dikenakan calon menantunya itu. Ya Alap, sebagai seorang ibu, hamba hanya memohon agar putra hamba diberikan takdir terbaik. Entah itu urusan jodoh ataupun rezeki, lirih Dina memohon. Sementara Alicia kembali ke depan menghampiri Davin yang sedang menunggunya. Sudah, lapornya sumringah. Ya sudah, yuk. Ajak Davin menuju teras. Keduanya berjalan beriringan sampai di dekat mobil Alicia. Lusa aku ke kantor, iya. Kata Alicia sebelum masuk ke dalam mobil. Oke, sayang. Davin mengacungkan jempol tangannya sambil tersenyum lebar. Hati-hati nyetirnya, lanjutnya perhatian. Oke, see you and I love you. Alicia melempar Chifman jarak jauh lalu masuk ke dalam mobil. Siapa sangka, ide Davin agar Alicia sesekali datang ke kantor justru berbuah petaka. Karena seringnya Alicia yang bertandang ke kantor dan sering bertemu dengan Raka, keduanya jadi memiliki kesempatan untuk melakukan pengkhianatan. Kini, untuk kesekian kalinya, Alicia melihat wajah yang sama dalam foto berbeda. Namun, ia sangat yakin jika sosok orang dalam foto-foto itu masih orang yang sama. Yakni ayahnya Raihan juga orang yang sedang dicari oleh Ricky dalam postingannya. Siapa yang harus aku kasih tahu? Davin atau Ricky? Atau aku bilang sama Ayu aja, iya. Atau aku minta izin dulu sama Raihan dan Umi Aminah. Duh jadi bingung. Alicia terus bermonolog sambil memperhatikan video yang diunggah Ricky. Mbak Alicia, maaf ganggu. Ada tamu di depan. Katanya yang mau kolaborasi desain baju keluaran terbaru nanti. Lamunan Alicia terhenti kala ada salah satu pegawainya yang masuk ke ruangan dirinya.
Ruangan kerja sederhana tempatnya mencoret-coret kertas agar jadi desain cantik untuk produk bajunya. Oh, iya. Bilangin tunggu sebentar ya. Jawab Alicia. Ia bergegas meletakkan ponselnya dan melupakan sejenak apa yang tadi sedang dipikirkannya. Setelah sempat pulang dulu ke rumah, Davin kembali lagi ke RS untuk melihat kondisi sang kakek. Ia juga sudah sempat beristirahat beberapa jam setelah salat subuh karena ternyata putrinya itu lebih nyenyak tidur menjelang pagi. "Papa kemana, Ray?" tanya Davin saat tak mendapati Pak Ardi di sana. 72. "Pulang dulu, Tuan, katanya mau bersih-bersih dulu sekalian ganti baju." "Maklum, tadi kan masih pakai baju piyama." "Sepertinya berselisih jalan," jawab Rayhan. "Oh." Davin mengangguk paham. Ia lalu melangkah mendekati ranjang di mana Pak Damar sedang tertidur. Davin duduk di kursi di samping ranjang. Menatap wajah tua sang kakek yang di matanya masih nampak gagah dan tampan. Hanya saja kulitnya semakin mengendur dengan rambut yang memutih hampir seluruhnya. Meski terkadang kakeknya itu mengoleskan cat rambut agar terlihat sedikit muda. Terbayang kembali kebersamaan dirinya dan Pak Damar dulu saat usia Davin masih sangat kecil. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Pak Damar dibanding Pak Ardi yang dulu sedang gila-gilanya bekerja. Demi keseruan bermain bersama sang cucu, Pak Damar rela berganti-ganti peran. Mulai dari kuda yang ditunggangi Davin, pasien yang harus mau disuntik dengan alat suntik bohongan tapi lumayan sakit saat ditusukkan, juga penjahat yang diborgol polisi. Sesekali mereka bermain bola di halaman, atau bermain sepeda di mana Pak Damar harus menuntun Davin beberapa hari agar tak terjatuh. Semua itu menjadi memori indah saat dikenang kembali. Kakek harus sehat lagi, agar nanti bisa menemani cicit kakek bermain. Bukan bermain bola ataupun polisi dan penjahat, tapi sepertinya pemilik salon dan pelanggannya. Kakek harus rela didandani. Atau bisa juga koki dan kakek yang harus mencoba makanannya, lanjut Davin dengan senyum gelinya saat membayangkan semua momen itu. "Bos." Ricky memegang pundak Davin pelan, membuat Davin menoleh seketika. "Ada kabar terbaru?" tanya Davin. Ia memang mengetahui postingan Ricky tadi karena Ricky meminta persetujuan Davin terlebih dahulu sebagai majikan terutama sebagai pihak keluarga yang namanya akan disebarkan. Sejauh ini yang komen belum ada yang memberikan petunjuk. Ada yang juga yang abu-abu. Seperti yakin pernah melihat tapi juga gak tahu entah di mana. Kebanyakan hanya mendoakan agar segera ketemu, jawab Ricky nampak putus asa. "Apa saya perlu cari ke tempat lain lagi?" "Kemana gitu?" lanjut Ricky tak pantang menyerah. Apalagi saat melihat kondisi Pak Damar. Ia begitu dihantam rasa bersalah. Padahal selama ini, majikannya itu begitu mengandalkan dirinya dalam mencari keberadaan anak angkatnya itu. Ke tempat lain kemana? Kalau gak ada petunjuk sama sekali itu susah. Bagai mencari jarum di tumpukan jerami, timpal Davin kebingungan. Begini saja, up saja terus postingan tadi. Aku akan bantu up ulang, aku juga akan minta Ayu untuk ikut posting juga. Semakin banyak yang posting, semakin besar kesempatan untuk dilihat banyak orang, saran Davin. Baik, bos. Aku setuju. Semoga akan segera ada kabar baik, jawab Ricky. Davin mengangguk. Ia yang semula duduk di dekat sang kakek, pindah ke sofa di mana Rayhan berada. Tentu saja ia bersiap untuk memposting kembali unggahan Ricky tadi. Punya aplikasi TokTok? Tanya Davin pada Rayhan. Rayhan menggeleng cepat. Ia memang belum pernah memiliki aplikasi tersebut. Karena menurutnya, aplikasi itu terkenal lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Itu pun ia tahu dari teman-temannya sewaktu di pesantren. 73. Jangan mau pokoknya, Ray. Nanti mata kita ternoda. Soalnya banyak postingan cewek-cewek yang joget-joget gak jelas. Mending kalau bajunya sopan, ini banyak yang kurang bahan. Gak selalu. Banyak manfaatnya juga kok. Banyak postingan ilmu dan ceramah. Tergantung mau nontonnya yang mana. Malah zaman sekarang banyak yang cari nafkah dari sana. Perdebatan ringan beberapa temannya tak terlalu dipikirkan Rayhan kala itu. Selain karena Rayhan jarang memiliki uang lebih untuk membeli kuota, ponsel yang dimilikinya pun terbilang jadul, hingga tak menunjang untuk menyimpan banyak aplikasi. Rayhan tak banyak menanggapi. Karena Davin pun tak lagi berkata apa-apa. Davin langsung fokus pada benda pipih dalam genggamannya. Selain mengunggah postingan Ricky tadi, juga mengirim pesan pada Ayu untuk melakukan hal yang sama. Kamu gak mau pulang dulu, Ray? Mumpung di sini ada aku sama Ricky, tanya Davin pada Rayhan. Rayhan menggeleng kecil. Saya di sini saja, nemenin tuan besar, jawabnya. Rayhan seolah tak ingin jauh-jauh dari lelaki sepuh yang ternyata kakek angkatnya itu. Pantes kakek langsung cocok sama kamu. Seperhatian itu ternyata kamu sama kakek. Bagus tapi, seperti Ricky yang selalu totalitas. Lanjutkan. Timpal Davin sambil menepuk pelan lengan Rayhan. Di tempat berbeda, Ayu baru saja keluar kamar mandi dengan wajah segar. Maklum, dia baru sempat membersihkan badannya mumpung bayinya sedang tidur nyenyak. Ayu bergegas mengenakan pakaian lalu memoles wajahnya dengan make up tipis-tipis. Hal yang kadang tak keburu sama sekali. Apalagi kalau bayinya rewel. Kemarin-kemarin dia sempat terbantu dengan keberadaan Bu Ratih yang selalu siap siaga membantunya menjaga Via. Kini, meskipun ada Umi Aminah yang juga kadang membantunya, tapi Ayu tak bisa mengandalkan sepenuhnya. Karena wanita parubaya itu memiliki kesibukan lain. Kadang terpikir di benak Ayu untuk mencari orang yang akan merawat Via secara khusus, tapi dia berpikir lagi jika masa-masa itu tidak akan terulang dua kali. Lagi pula Ayu tak memiliki kesibukan lain saat berada di rumah. Alhamdulillah, Via masih nyenyak ternyata. Ayu bergumam sambil menatap lembut wajah lucu bayinya yang masih terlelap di dalam boks bayi. Ayu pun memutuskan untuk melihat ponsel sejenak. Takutnya ada kabar penting atau ada pesan yang belum dibacanya. Benar saja, ada beberapa pesan yang masuk. Salah satunya dari keluarga Ayu yang menanyakan kondisi Pak Damar. Dan pesan lain adalah pesan dari Davin tentang postingan video yang dikirimkan. Ayu menurut. Sambil menunggu putrinya terbangun, Ayu mengunggah video yang sama dengan yang dikirimkan Davin. Selain itu, Ayu juga turut mengirimkan video itu agar diunggah juga oleh Raya dan Riri sesuai arahan Davin. Tak lama setelah mengirimkan video tersebut pada keluarganya, sebuah pesan masuk ke ponsel Ayu. Mbak Ayu, Mbak gak salah cari orang dalam foto. Tentu saja enggak, Ray. Kenapa memangnya? Balas Ayu keheranan. 74. Bukannya orang dalam foto itu ayahnya Mas Rayhan. Suaminya Umi Aminah yang sudah meninggal sejak lama. Jawab Raya membuat mata Ayu membulat. Seriusan kamu, Ray? Kamu tahu dari mana? Tanya Ayu tak sabaran. Aku pernah lihat langsung fotonya di ponsel Mas Rayhan. Sedikit ngeblur sih soalnya foto zaman dulu. Tapi aku yakin itu orang yang sama. Lihat saja bentukannya Mas Rayhan, mirip kok. Aku juga pernah lihat di kamarnya Umi Aminah. Coba deh Mbak cek. Jawab Raya membuat jantung Ayu kian memburu. Ayu tak lagi membalas pesan dari Raya. Ia bergegas bangun dari duduknya lalu berjalan cepat menuju kamar Umi Aminah.
Kebetulan Ayu tadi sempat melihat Umi Aminah yang sudah pulang dari RS dan langsung masuk ke dalam kamarnya dengan wajah sendu. Ayu hendak mengetuk pintu kamar Umi Aminah yang terbuka sedikit itu. Namun, tangannya yang sudah terangkat ke atas itu ia turunkan lagi saat mendengar suara isakan pelan dari dalam kamar. Ayu semakin menempelkan telinganya ke daun pintu untuk meyakinkan pendengarannya jika wanita paruh baya itu sedang menangis di dalam. "Abi, bagaimana ini? Apa yang harus Umi lakukan sekarang?" Umi gak tega melihat kondisi Tuan Damar sekarang. Tapi Umi juga bingung bagaimana mengatakannya. Umi takut Tuan Damar sok mendengar kabar yang sebenarnya kalau Abi sudah tak ada lagi di dunia ini. Mata Ayu membulat dengan tangan yang refleks menutup mulutnya yang menganga saat mendengar penuturan Umi Aminah. Suara wanita parubaya itu memang pelan tapi Ayu bisa dengan jelas mendengarnya karena jaraknya yang berdiri di ambang pintu, hanya 1 meter dari Umi Aminah yang sedang duduk di ujung tepian tempat tidur dengan posisi membelakangi pintu. 75. Raya masih memegangi ponselnya dengan kening berkerut. Menunggu balasan dari Ayu namun kakak kandungnya itu tak kunjung membalas. Kenapa Mbak Ayu dan Kak Davin mencari-cari ayahnya Mas Raihan? Ada apa sebenarnya? Apa mereka gak tahu kalau yang mereka cari itu adalah ayah Mas Raihan yang berarti suami Umi Aminah? Tapi buat apa juga mereka mencari orang yang sudah meninggal sejak lama? Pertanyaan demi pertanyaan itu terus saja berjejalan di kepala Raya. Hingga ia mengingat kembali momen di mana ia melihat sosok dalam foto tersebut. Malam itu, Raya yang sedang mencari angin setelah makan malam, keluar rumah sejenak. Menikmati embusan angin malam yang terasa begitu sejuk menerpa kulitnya yang terbungkus piyama panjang. Awalnya, Raya hanya menatap langit malam yang cerah dengan taburan bintang. Hingga matanya melihat sosok yang duduk di pojok teras seorang diri. Sedang apa Mas Raihan duduk malam-malam sendirian? Gumam Raya. Aku samperin diam-diam lanjutnya sambil melangkah mendekat tanpa menimbulkan suara. Awalnya, niat iseng Raya untuk membuat Raihan kaget sudah terpikir di kepalanya. Namun, semakin dekat, Raya justru bisa mendengar jika Raihan sedang membaca doa-doa panjang yang dibacakan lirih. Raya pun urung melakukan niatnya. Ia hanya berdiri terpaku di belakang Raihan yang masih fokus pada lantunan doa-doanya. Diam, tanpa kata tanpa suara. "Abi," kata Umi, "malam ini adalah malam ke-24 tahun di mana Abi meninggalkan dunia ini. Tak ada peringatan apapun yang digelar. Raihan hanya bisa mengirim doa-doa untuk Abi. Doa yang bahkan setiap harinya selalu Raihan khususkan untuk Abi. Semoga, Abi selalu tenang di alam sana. Dan semoga, kelak kita bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah," tutur Raihan sambil menatap foto sang ayah yang disimpan dalam ponselnya. "Amin." Raya yang dari tadi memperhatikan dan mendengarkan setiap kata dari Raihan, turut mengaminkan. Raihan refleks menoleh dengan ekspresi terkejut. "Loh, Mbak Raya. Kirain gak ada orang," tutur Raihan. "Maaf, gak bermaksud mengganggu. Tadinya cuma pengen nyapa. Tahunya lagi berdoa. Jadi aku tungguin aja sampai doanya selesai." "Maaf ya," jawab Raya sambil tersenyum. "Itu, ayah Mas Raihan ya?" lanjut Raya sambil menunjuk ke arah layar ponsel Raihan. "Iya." Raihan menyahut singkat sambil buru-buru mematikan layar ponselnya hingga foto itu tak terlihat lagi. "Maaf, kalau boleh tahu, sudah lama meninggalnya?" tanya Raya sungkan. "Sejak saya masih sangat kecil," jawab Raihan. "Aku juga pernah merasakan kehilangan ibu. Rasanya tuh kayak, dunia ini runtuh dan berhenti berputar. Bingung aja gitu buat lanjutin hidup ke depannya. Hidup jadi berasa kayak cuma melanjutkan hidup aja," keluh Raya dengan sendu. 76.
Semua orang memiliki ujian hidupnya masing-masing, Mbak. Mungkin ujian hidup kita dengan kehilangan salah satu orang tua kita. Tapi apapun itu, ikhlas adalah solusinya. Memang tak mudah, tapi gak ada pilihan lain, balas Raihan bijak. Oh, iya, Mbak Raya sedang apa di luar? Lanjut Raihan mengalihkan pembicaraan. Oh, ini. Lagi cari udara segar aja, jawab Raya tersenyum kecil. Padahal di dalam juga ada AC loh, Mbak, balas Raihan. Iya, sih. Tapi beda aja segar dari AC sama angin alami. Kalau angin asli itu beneran bikin sejuk gimana gitu, enak aja hawanya, timpal Raya dengan senyuman kian lebar. Kala itulah Raya untuk pertama kalinya melihat sosok ayahnya Raihan. Dan kali kedua, saat Raya hendak berpamitan pada Umi Aminah sebelum pulang. Raya sempat melihat kembali foto itu di atas nakas di kamar Umi Aminah.